Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Permatasari, mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 7 kelas D. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Kuswana MAG. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15, di mana yang pertama yaitu membahas mengenai kompetensi yang harus dimiliki wirausaha dalam bisnis. Wirausaha dalam bisnis itu dia harus mampu menjadi pemimpin yang dapat menanamkan keyakinan untuk berpikir dan berperilaku kepada stakeholdernya dalam mewujudkan tujuan yang mereka inginkan. Nah, setidaknya dia harus memiliki dua prinsip dalam mewujudkan tujuan tersebut, yaitu harus purposeful, harus memiliki tujuan yang jelas, dan juga responsible atau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang kedua, dia juga harus memiliki etika bisnis yang sesuai dengan Rasulullah SAW ketika berdagang, yaitu harus berperilaku jujur, amanah, kemudian adil, dan cerdas. Materi selanjutnya membahas mengenai teori kreativitas dan inovasi dalam mewujudkan atau membangkitkan daya imajinasi dan intuisi. Nah, kreativitas dan inovasi ini kan adalah suatu kemampuan seseorang untuk melahirkan gagasan atau karya yang baru dan unik yang belum ada sebelumnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana wirausaha dengan modal dua hal tersebut mampu meningkatkan daya imajinasi dan intuisi? Caranya yaitu mereka harus bisa berempati dengan sesama rekan kerjanya, kemudian harus mampu membaca getaran emosi konsumen yang ingin membeli produknya, dan juga dia tidak lagi atau tidak boleh menjudge diri sendiri tidak berdaya. Materi yang ketiga yaitu membahas mengenai planning dalam bisnis. Seperti kita ketahui bahwa planning itu adalah langkah awal kita sebelum memulai atau menjalankan suatu bisnis. Bagaimana caranya kita membuat planning bisnis? Yaitu dengan kita membuat ringkasan di mana di tulisan tersebut mendeskripsikan visi dan misi kita, pasar yang menjadi sasaran, sampai dengan kelayakan bisnis. Dengan merencanakan hal tersebut, itu akan dapat mengurangi risiko kerugian yang akan terjadi. Nah, selanjutnya, bagaimana realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah? Bisnis adalah usaha untuk menunjang perkembangan ekonomi. Nah, sehingga untuk memulainya diperlukan rancangan strategi yang baik, dari mulai kita tahu modal yang kita butuhkan berapa, pasar yang ingin kita tuju di mana, customer yang ingin kita jadikan sasaran itu siapa, di usia berapa, apa saja kebutuhannya. Intinya strategi tersebut harus kita persiapkan matang-matang. Nah, jadikan juga realisasi bisnis ini sebagai sarana untuk menjalin ukhuwah Islamiyah antara kita sebagai pelaku bisnis dengan customer. Untuk apa? Yaitu untuk mendapat ridho dari Allah, sehingga kita dapat membuat orang lain yang kita kunjungi itu merasa bahagia. Selanjutnya mengenai studi lapangan bisnis kuliner Susi Janda. Nah, studi lapangan ini saya lakukan bersama dengan kelompok saya di tempat Susi Janda miliknya Pak Lukman. Beliau adalah seorang entrepreneur yang berinovasi menciptakan nama-nama unik dan khas dari produk susinya tersebut yang beliau namai dengan ciri khas nama-nama Sunda seperti si iteng, si siuk, dan lain-lain. Dari yang awalnya hanya berjualan dengan satu gerobak, kini sudah memiliki beberapa cabang sushi berlokasi di Cibiru. Nah, selalu mencoba bangkit dari kegagalan adalah prinsip yang beliau pegang. Dengan modal konsisten, beliau dapat menjadi pengusaha yang sukses seperti sekarang. Selanjutnya mengenai materi jalan menuju wirausaha sukses. Yang harus kita contoh salah satu wirausaha sukses adalah Khairul Tanjung. Beliau adalah pengusaha asal Indonesia yang memiliki CT Crop Khairul. Rahasia suksesnya beliau itu karena sebuah kerja keras dan etika serta inovasi yang dia lakukan untuk mewujudkan impiannya.
Karena seorang wirausaha yang sukses, dia mampu membuat keputusan terbaik dari setiap tindakan yang dia ambil. Materi selanjutnya mengenai strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Kita bisa melakukan dua strategi yang bernama soft selling, yaitu pemasaran produk dengan teknik persuasif atau mempengaruhi customer dalam jangka panjang sehingga membuat mereka dapat penasaran dengan produk kita dan mau membelinya. Yang kedua yaitu strategi hard selling, ialah strategi penjualan secara langsung dalam jangka pendek. Strategi tersebut bisa dilakukan dengan bantuan sales maupun online dengan media iklannya. Nah, kedua strategi ini dapat kita lakukan dan terapkan dalam bisnis yang kita jalani. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebelum melakukan pemasaran, kita harus tahu dulu apa kebutuhan konsumen dan harga sebesar apa yang harus diberikan kepada konsumen kita. Nah, saya sudah melakukan praktik lapangan dengan menjual produk dimsum, di mana sebelum melakukan pemasaran, saya harus tahu dulu apa kebutuhan konsumen. Ya, kebutuhan konsumen saya ini adalah mereka suka dengan jajanan-jajanan yang unik dan belum pernah ditemui di lingkungan kampus. Kemudian, harga berapa yang harus saya berikan kepada mereka? Saya memberikan harga sebesar 5.000 sampai 10.000 dengan jumlah dimsum yang lumayan banyak gitu, sehingga itu sangat cocok di kantong mahasiswa dan juga sangat mengenyangkan perut mereka. Oke, selanjutnya mengenai materi proses bisnis dalam kewirausahaan. Proses bisnis ini terdiri dari dua tahap. Ada proses produksi yang dimulai dari tahap memilah bahan, membentuk, dan finishing, dilanjut dengan proses pemasaran, yaitu kegiatan menyalurkan produk ke konsumen. Kedua proses tersebut tentunya sangat penting untuk kita lakukan. Dilanjut materi berikutnya yaitu mengenai capital working. Apa sih capital working ini? Nah, capital working adalah selisih antara aset perusahaan dengan liabilitasnya. Nah, tujuan diadakannya capital working ini untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu penjualan dan keuntungan yang akan kita dapatkan gitu. Dalam melaksanakan capital working ini, kita memerlukan connecting people yang baik untuk menghindari kesalahpahaman antara pelaku usaha atau pebisnis dengan konsumennya. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai business plan. Nah, business plan ini dilakukan sebelum memulai bisnis agar dapat mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Salah satu manfaat kita membuat dulu business plan ini adalah agar kita tahu hambatan-hambatan apa yang akan terjadi ketika kita memilih atau melakukan tindakan A atau B. Nah, lalu ketika kita dihadapkan pada hambatan-hambatan tersebut, tentu supaya mengurangi kerugian yang besar, kita harus membuat dulu bisnis plan. Seperti apa? Yaitu dengan merancang visi dan misi, tujuan yang ingin kita capai, modal yang kita butuhkan berapa, sampai dengan pasar dan sasaran yang kita tuju itu di mana dan siapa. Mungkin itu saja review singkat mengenai materi kewirausahaan dari pertemuan 1 sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.